Minta tanggapan terkait untuk giat pagi hari ini menjelang siang hari ini. Ya, ini adalah acara, kebetulan acara ini sangat bagus sekali dan saya betul-betul sangat apresiasi karena ini nazar Kakon dan satu-satunya setengah bus Kakon yang berarti itu. Alhamdullah. Nanti kalau memang ada apa-apa di Batu Betil ini ya tinggalnya pasti akan prioritas kita. Mantap. Doa untuk sang cucu Kakon, Pak Haji. Ya, mudah-mudahan insyaallah jadi orang terbaik. Amin. Orang tua berbagi kepada bangsa dan kita kepada Allah. Amin. Cukup, Pak Haji. Terima kasih. Jalan panjang untuk tanggamus, mari berjuang. Jalan lurus bukan berkelok untuk tanggamus asli dan elok. Jalan lurus, jalan panjang untuk tanggamus, mari berjuang. Jalan lurus bukan berkelok untuk tanggamus asli dan elok. Jalan lurus, jalan berliku untuk tanggamus aman dan maju. Jalan lurus, jalan mendaki tanggamus satu. Saleh Asnawi, Saleh Asnawi bupatiku, insya Allah tanggamus satu. Saleh Asnawi pemimpinnya, maju bersama tanggamus jaya. Saleh Asnawi pejuang hati, cinta dan tulus ikhlas berbakti. Saleh Asnawi pilihannya, tanggamus tentram aman sentosa. Jalan lurus, jalan panjang untuk tanggamus, mari berjuang. Jalan lurus bukan berkelok untuk tanggamus asli dan elok. Jalan lurus, jalan berliku untuk tanggamus aman dan maju. Jalan lurus, jalan mendaki tanggamus satu. Saleh Asnawi, Saleh Asnawi bupatiku, insya Allah tanggamus satu. Saleh Asnawi pemimpinnya, maju bersama tanggamus jaya. Saleh Asnawi pejuang hati, cinta dan tulus ikhlas berbakti. Saleh Asnawi pilihannya, tanggamus tentram aman sentosa. Saleh Asnawi bupatiku, insya Allah tanggamus satu. Saleh Asnawi pemimpinnya, maju bersama tanggamus jaya. Saleh Asnawi pejuang hati, cinta dan tulus ikhlas berbakti. Saleh Asnawi pilihannya, tanggamus Hadir hari ini yang kami hormati juga, dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena ada beberapa kepala pekan yang hadir. Ya, termasuk alhamdulillah pemotongan sapi dan kambing telah selesai dilaksanakan. Wabil khusus oleh Kakanda kami Sahdin Al-Mahata selaku
Beliau ini berniat dan telah melaksanakan niatnya. Yang mana niatnya apabila kami ini Pak, dari Pulau Tanggung sampai ke Air Pakoman ini perlu, sangat perlu untuk dibangun ke depan menjadi skala prioritas dari bupati yang baru. Cocok ibu-ibu dan bapak-bapak? Cocok. Kayak di Batu Bril itu ada dusun Beratbak itu. Oh itu perlu dibangun itu. Dari zaman budak itu sih Bang Haji, itu nggak pernah dibangun Bang Haji. Cuma ditempel-tempel. Siang masyarakat sana. Sementara mereka adalah warga negara Republik Indonesia semua. Para dusunnya ada di sini. Nah, mungkin itu Bang Haji, nanti kalau urusan-urusan itu kita berbicara secara pribadi berhadapan-hadapan antara anggota DPR dan Bapak Bupati. Kalau hari ini kita membahas itu, jadi pantun saya ini nggak sesuai. Akhirnya nyonyok busuk, lapar akhirnya kan. Nah, jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh para tamu, para undangan. Kemudian kepada Bang Haji beserta seluruh rombongan, ada Bang Amir, ada Bang Nuzul, dan seluruh yang hadir pada hari ini. Kami sangat bangga di hari oleh bapak-bapak sekalian. Terima kasih atas segala perhatian bapak-bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kelebihannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibul. Bapak Sahdin Al-Ma'ata sebagai Kakon Batu Bedil sekaligus sebagai tuan rumah dalam kesempatan ini. Yang saya hormati AKBP Purnawan Polisi Pak Kodari Sejana Hukum hadir ya. Yang saya hormati. Yang terhormat Andida Nuzul Ihsan sebagai anggota DPRD. Yang terhormat Linda Irsi Jaya sebagai anggota DPRD fraksi P3 Kabupaten Tenggamus. Bapak Kakon Sekecamatan Pulau Panggung yang hadir dalam kesempatan ini, para tokoh adat, para tokoh agama yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya dalam kesempatan ini. Ibu-ibu, para ustazah, para hajah, para calon hajah yang saya hormati, masyarakat Tenggamus secara umum ke depan. Salawat dan salam semoga senantiasa curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad pada Bapak Sahdin Al-Ma'ata yang telah mendapatkan cucu yang baru lahir dan orang tuanya adalah dokter, ya, dokter semua ya, dokter semua. Dan hari ini adalah akikahnya. Saya sampaikan selamat melaksanakan kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengakikahkan anak. Mudah-mudahan tentu dengan harapan mudah-mudahan anak yang diakikahkan hari ini akan menjadi betul-betul anak yang berbakti pada orang tua, berbakti pada agama dan berbakti dan berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Pak Yusri Jaya yang telah menginisiasi untuk acara kita hari ini sebagai acara syukuran, sebagai acara syukur kepada Allah atas rahmat hidayah dan inayahnya, bahwa kita apa yang diperjuangkan di daerah Batu Bedil ini tercapai dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dari rumah tadi, saya ingat lagi undangan Adida Zulfi, syukuran atas kemenangan,
Tadi malam saya betul-betul di dalam sholat saya bersyukur pada Allah bahwa ternyata masyarakat Batu Bedil dengan sababia dimulai dari para pakon dan anggota DPRD yang ada di Batu Bedil ini, masyarakat bisa sadar betul bahwa memang kita harus ada perubahan. Saya ingin sampaikan dulu, ini sudah berkali-kali saya sampaikan sebetulnya, tapi saya ulangi hari ini supaya kita betul-betul terbuka, hati kita terbuka kira-kira apa yang harus kita laksanakan. Bahwa saya pulang ke Tenggarus ini, saya ada di Banten, di Tangerang, di daerah penyangga DKI Jakarta, ibu kota. Saya sebagai pengusaha sekaligus sebagai politisi. Dari 10 tahun yang lalu, saya dijemput oleh para tokoh masyarakat, tokoh adat, kekayaan Tenggarus itu. Coba kamu pelajari, sudah berapa banyak harta kekayaan Tenggarus itu yang sudah dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat. Selidiki. Sekaligus selidiki pimpinan ini, siapa pimpinan ini? Ada nggak niat baiknya untuk membangun itu? Atau ini, saya mau mengingatkan kita ini semua. Petani itulah cikal bakal ada perputaran uang di Pulau Patung, di Batu Bedil, atau di Tenggarus ini. Petani. Kalau petani tidak menghasilkan apa-apa, tidak menghasilkan uang, kita klik terus bagi petani, nggak ada peredaran uang di sini, betul nggak? Mau apa uang datang dari sini? Gila, uang itu datang dari sini. Nggak ada beli-beli, nggak ada yang dibelanjakan. Iya kan? Jadi petani, pada waktu zaman Pak zaman Orde Baru, petani hidup hasil waktu bisa sampai harga 2.000, ingat? Siapa yang nggak rapi? Siapa yang nggak senang? Senang semua. Sekolah semua. Tapi makanya saya kembali pulang diperhatikan oleh pemerintah. Petani tidak diperhatikan oleh pemerintah, dikenali pun tidak. Padahal petani ini adalah cikal bakal yang bisa memajukan masyarakat itu. Nah, saya ambil kesimpulan, kalau begitu ini pemerintah memang ada kesengajaan untuk memiskinkan petani, akibatnya dia petani tidak bisa menyekolahkan anaknya. Akibat anaknya tidak bisa sekolahkan, maka mereka jadi bodoh. 80% petani di Tangerang, di Kabupaten Tenggarus ini berarti 80% nanti 5 tahun 10 tahun akan orang bodoh semua kita karena tidak sekolah. Itu. Nah inilah bapak-bapak. Ini saya ceritakan ini supaya bapak-bapak paham, supaya kita samakan niatnya, samakan doa kita, samakan persepsi kita untuk membangun Tenggarus ini. Ini kalau 5 tahun yang akan datang, kalau saya tidak rebut hari ini, kalau kita tidak rebut hari ini, 10 yang akan datang kita bisa bayangkan. Kalau hari ini kepala dinas orang Tenggarus dipindahkan, camat dipindahkan, semua orang-orang kita nggak ada yang dipakai oleh pemerintah. Ada tahu nggak? Betul nggak? 10 tahun yang akan datang kepala pekon dipindahkan. Bagaimana caranya? Ini kita sudah miskin, petani sudah miskin, jual kebun, jual ini. Orang bikin, ambil orang dari sana, orang dia beli rumah itu, datang, bikin KTP, 10 orang di pekon ini, Batu Bedil. Ada pemilik kepala desa, kepala pekon, dipaksakan dengan biaya berkuasa, kepala pekonnya lalu dia lagi. Obotuyuham, nenek-nenek kita yang sudah berjuang itu. Kalau kita telantarkan, kita sia-siakan hasil perjuangan mereka, bagaimana dosa kita, bagaimana mereka kecewanya. Lalu kita sebagai umat manusia, sebagai umat, terutama umat Islam, kita dibuka oleh Allah, diturunkan dari bumi untuk meneruskan semua, supaya ada anak-anak di bumi ini untuk menunggu bumi ini, supaya kita pikirkan bagaimana masa depan mereka, supaya mereka tetap menjadi umat yang bermanfaat, yang berguna, yang berini kepada Allah. Kalau kita seperti ini, kita sia-siakan ini, apakah terlambat kita? Kita nggak tahu besok, nggak tahu lusa kita sudah meninggal. Kita nggak mungkin. Nah makanya itulah Pak, saya pulang, saya bilang sama anak-anak saya pulang ingin menyelamatkan ini.
Tenggamus ini, kalau kita nggak ambil tahun ini, hancur masa depan daripada anak keturunan kita. Bagaimana dosa kita, bagaimana kecewa nenek-nenek kita, bagaimana terlantarnya kita terhadap Allah. Ya kan? Makanya saya pulang, saya ambil hari ini. Alhamdulillah, begitu saya berikan penjelasan kepada para anggota dewan, Pak Zulki, Pak Isi, semua para tokoh-tokoh saya berikan penjelasan, mereka paham dan mereka memberikan penjelasan masyarakat paham sehingga kita menang dan kita bisa tercapai cita-cita kita. Jadi saya terima kasih, terutama saya bersyukur kepada Allah, Allah telah membuka pikiran-pikiran, membuka hati kita, termasuk akhlak. Dibuka hatinya. Tadi kita setia betul sama itu kan. Tapi kapan kita buka hatinya semua untuk demi untuk anak keturunan kita. Nah, mulai dari sekarang mari kita sama-sama untuk menghidupkan Tenggamus ini demi anak keturunan kita ke depan. Insya Allah nanti petani-petani akan kita perhatikan, akan kita bantu dari pemerintah. Petani itu adalah cikal bakal bagaimana untuk maju ke depan bagi keturunan kita. Betul, nggak ada lain. Yang menghancurkan, yang memiskinkan, yang itu tergantung pemerintah. Ini buktinya miskin semua petani gara-gara pemerintahnya nggak benar. Jadi kalau nanti miskin tetap miskin 5 tahun 10 tahun yang datang, saya ini juga nggak benar. Tegur, saya berdosa. Insya Allah kita akan hidupkan semua. Tapi kita harus ada kerjasama, harus kita samakan niat, harus samakan tekad. Wisata segala macam nanti kita hidupkan. Nanti saya akan indikan jalan-jalan, katanya jalan yang rusak, apa insya Allah. Tadi AMC ngomong, jangan tanya duitnya dari mana, jalan pasti bagus. Ini duitnya saya kasih tahu sekarang, ini dari APBN. Bukan dari kantong saya, APBN. Kenapa? Karena kita ada hubungan. Innamal amalu biniyati. Segala sesuatu kalau dimulai dengan niat nawait ibadah, insya Allah akan terpikir dan insya Allah orang akan membantu. Nah, saya ngomong di pusat, ngomong, ya Pak, nanti kita bantu. Nah itulah maka saya janjikan. Nah, ya, jadi itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya terima kasih sekali lagi pada Pak Sahin Al-Mahata yang telah mengundang kami kesempatan ini, dan sekali lagi saya ucapkan selamat mendapatkan cucu baru. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan tolong doakan saya, kita sama-sama saling berdoa supaya kita sehat, selamat, dan saya bisa melaksanakan apa kewajiban bagi saya. Saya tidak ada lain, kewajiban saya tidak ada lain niat saya kecuali untuk kemaslahatan masyarakat Tenggamus, untuk mengangkat harkat yang ada di masyarakat Tenggamus. Doakan saya supaya kita sehat. Saya kira demikian. Mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan. Kalau dulu saya itu waktu kampanye saya bilang mohon maaf kalau yang berkenan, cuma kalau masalah ganti bupati nggak ada maaf-maafan itu. Nah, kalau sekarang nggak mau itu lagi. Memang udah diganti kan? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma
وصلاة الله تعالى